dituntut yang turut membawa beberapa lagu tarian dirgantara dalam event konser tersebut. Penyelenggara konser musik menyatakan bahwa selama ini tidak perlu ada protes dari musisi manapun yang lagunya dibawakan dalam setiap konser, sehingga penyelenggara konser enggan memenuhi tuntutan dirgantara karena dirasa tidak ada kewajiban yang diatur oleh UU Undang-Undang, dan bagi penyelenggara konser itu merupakan urusan terpisah dan pribadi antara pencipta dan penyanyi yang membawakan lagu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya kesempatan pada kami. Hiburannya yang terhormat, tim lawan serta rekan yang kami muliakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai mendebat mosi pada siang ini, izinkan kami dari kelompok 3 memperkenalkan diri. Saya Dimas Prasetyo sebagai pembicara pertama dan saudara Ilham sebagai pembicara kedua dan Tessa sebagai pembicara ketiga. Kelompok 3 membela dengan tegas bahwasannya kami pro terhadap kepentingan penyelenggara konser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat siang semuanya. Berdirinya kami di sini sebagai kuasa hukum Dirgantara selaku pencipta lagu yang dilanggar hak ciptanya oleh penyelenggara konser. Sebelumnya kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Sandra Olivia Sarati selaku pembicara pertama, dan bersama saya Cia pembicara kedua dan Melita pembicara ketiga. Dengan ini kami selaku kuasa hukum Dirgantara menuntut pihak penyelenggara konser untuk membayar royalti kepada Dirgantara selaku pencipta lagu atau pemilik hak cipta. Kami yaitu Pak Dirgantara menuntut pihak penyelenggara konser karena beliau memiliki hak untuk mendapatkan royalti sesuai dengan pasal 3 ayat 1 dalam UPP atau peraturan pemerintah yang berbunyi, setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk pelayanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik hak terkait melalui LLKN. Selamat pagi, saya selaku sebagai pembicara kedua. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini. Di sini saya akan membantah argumentasi dari kelompok pencipta lagu karena kami pro terhadap penyelenggaraan konser. Ada beberapa argumentasi yang ingin kami bantah. Yang pertama, tidak adanya kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Penyelenggaraan konser telah menyatakan bahwa selama ini tidak pernah ada protes maupun yang lagunya ditampilkan di dalam konser ini. Yang kedua, prinsip kerjasama dan kesepakatan kontrak. Dalam konteks konser musik, hubungan antara penyelenggara konser, pencipta lagu, dan penyanyi sering didasarkan pada prinsip kerjasama dan kesepakatan kontrak. Yang ketiga, bahwa tuntutan Dirgantara terkait pembayaran royalti tidak didasarkan pada kerugian finansial yang nyata. Dari peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2001 pada pasal 3 ayat 1 itu ada 14 sektor yang harus membayar royalti, dan salah satunya itu adalah konser musik. Jadi itu mengapa kami menuntut pihak penyelenggara konser musik, karena konser musik itu termasuk dari 14 sektor yang harus membayar royalti. Selain itu, pada materi subjek hukum hak cipta, pencipta atau pengarang, yaitu individu atau kelompok yang menciptakan karya intelektual, mereka secara otomatis memiliki hak cipta atas karya yang telah diciptakan. Begitulah kenapa kami menuntut pihak penyelenggara konser, karena klien kami Bapak Dirgantara adalah pencipta karyanya, pencipta musik tersebut yang dinyanyikan oleh penyanyi yang pihak penyelenggara konser undang. Itu tidak ada pembayaran royalti kepada kami selaku pencipta karya yang memiliki hak ciptanya. Bahwasanya kami pihak konser itu hanya mengadakan perjanjian dengan penyanyi Resa untuk membawakan beberapa lagu, bukan mengenai judul apa yang harus dibawakan. Jadi si Resa ini harus berjanji atau mengadakan perjanjian dengan si pencipta lagu itu di luar dari pihak konser.
Penyelenggara konser, Reza selaku penyanyi tidak menyanyikan lagu yang diciptakan oleh Bapak Dirgantara. Bukan. Pihak konser itu harus berjanji. Pihak konser itu pihak konser tuh cuman buat perjanjian sama penyanyinya. Jadi di pihak konser tuh dia nggak tahu kalau si penyanyinya bakal nyanyi yang lagu ya, si Reza itu bakal nyanyi lagu si Dirgantara, karena dia cuma buat perjanjian sama si Reza sebagai penyanyi yang Untuk pengisi acara di konser tersebut, tapi mereka tidak tahu bahwa dia tuh akan nyanyi lagu si penyanyi Dirgantara. Aturan tersebut juga dijelaskan pihak yang melaksanakan hak ekonomi sesuai karyawan itu mendapat izin perusahaan cipta, sehingga memang perlu adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Sedangkan kalau ini kan tadi perjanjian antara pihak konser dan juga si Reza, itu tuh jadinya kesepakatan itu antara dua pihak aja, sedangkan tadi tidak ada kesepakatan kepada penciptanya itu tadi, perusahaan cipta. maka penyanyinya yang harus bayar kepada pencipta. Saya akan mengasih contoh kasus yang terjadi seperti kasus Latukonsina yang merupakan pencipta lagu dari judul Trauma yang dinyanyikan oleh Elsha yang menyanyikan secara komersial. Dapat dipastikan bahwa secara tidak langsung Prilly sebagai pencipta dan Elsha sebagai penyanyi sudah melakukan adanya kontrak perjanjian lisensi. Lisensi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya. Sama halnya dengan kasus ini, yaitu mengenai penyanyi harus memohon izin kepada sang pencipta apakah bisa membawakannya lagu secara komersial. Urusan dengan penyelenggara konser untuk membayar royalti itu apa? Kewajiban penyelenggara konser ini hanya dengan Saya jawab dulu yang bagian pencipta harus daftar dulu ke LMKM. Itu tadi saya sudah jelaskan, itu tidak perlu karena pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis. Secara otomatis sudah saya jelaskan, timbul secara otomatis artinya seketika kita punya karya tersebut yang kita ciptakan tidak perlu melakukan ajuan pencatatan ciptaan ke Dirjen HKI Kemenkumham. Jadi itu untuk menjawab kami perlu atau klien kami perlu atau tidak mengajukan ke LMKM mendaftar, itu tidak perlu karena sudah otomatis timbul pencatatan ciptaan. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam video ibu dosen kita dalam channel YouTube-nya. Terus Interupsi. lanjutannya dengan hubungannya dengan konser musik. Kembali lagi ke yang tadi saya jelaskan, jika kelompok saudara mendengarkan pada peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2001 pasal 3 setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil lagu atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, yaitu Bapak Dirgantara, klien kami. Ada 14 sektor yang harus membayar royalti. Dari 14 sektor ini tidak ada hubungannya dengan penyanyi, tidak ada hubungannya dengan individu, adanya dengan pihak penyelenggara, yaitu penyelenggara konser musik. Jadi itulah mengapa adanya hubungan pihak penyelenggara konser musik itu harus membayar royalti kepada pemilik hak cipta. Terima kasih. Gimana kalian mau menarik royalti itu kalau kalian berdaftar ke LMKM? Interupsi. Iya, interupsi lagi. Menurut kalian, hak cipta itu tidak perlu didaftarkan karena itu Iya, menjadi hak interupsi. eksklusif. Itu bukan menurut kami lagi, itu menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. Jadi di situ berbunyi hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Timbul secara otomatis ini artinya pencipta musik itu yang Bapak Dirgantara Mengatakan hak ekonomi
ekonomi, kan kalian tentang royalti kan, bukan tentang hak cipta, tentang mendaftarin atau enggaknya. Itu mendapatkan uang, itu harus daftar dari LMKN. Ya saya tahu kalau misalnya kalian mintain lagu itu nggak perlu daftar ke direktorat, direktorat. Itu nggak perlu karena itu penciptaan dari kalian sendiri kan, karena hak eksklusif. Tapi untuk mendapatkan royalti kalian tuh harus daftar dalam LMKN supaya hak ekonomi kalian itu